Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan teman-teman yang menyaksikan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan materi yaitu Peneroka Sosiologi mengenai produksi. Di sini saya berdelapan dengan anggota saya yaitu yang pertama ada Aisyah Putri dengan NIM 21108121004, lalu ada Akil Aliangka dengan NIM 21108111028, lalu ada Jessica Amelia dengan NIM 21108121036, lalu ada Ahsana Fitri dengan NIM 2210811009, lalu ada Fadila Dwi Seza dengan NIM 21108131022, ada Maini Wasdadi dengan NIM 21108 12002, lalu ada Mayang Olivia dengan NIM 21108 12008, lalu ada Maisan Zulhan dengan NIM 21108 13004. Untuk materi yang pertama adalah pendahuluan, yaitu pengertian sosiologi dengan pengertian produksi yang akan dibacakan oleh Aisyah Putri. Kepada Aisyah Putri disilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Jadi saya Aisyah Putri ingin memaparkan materi mengenai pendahuluan apa itu sosiologi ekonomi. Sosiologi itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari ada dua hal. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka ragam segala gejala-gejala sosial. Misalnya ada agama dengan ekonomi, misalnya ada kesehatan dengan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam-macam gejala sosial dan non sosial seperti geografis, biologis dan lain-lain itu kita kutip dari Pitirim Sorokin. Lanjut. Nah, yang kedua itu mengenai hal produksi. Dalam KBBI itu sendiri, produksi diartikan sebagai proses pengeluaran hasil penghasilan. Terdapat dua makna lain dari produksi, yaitu hasil dan pembuatan. Lalu ada definisi yang mengatakan bahwasanya produksi itu mencakup segala kegiatan, termasuk prosesnya, yang dapat menciptakan hasil, penghasilan, dan pembuatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah Putri untuk pemaparan materinya mengenai pengertian dari sosiologi dengan produksi. Untuk materi selanjutnya tentang pandangan para peneruka sosiologi klasik terhadap produksi yang akan dibacakan oleh Mayang Olivia. Kepada Mayang Olivia disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Itu saya akan menjelaskan di sini pandangan peneruka. Yang pertama yaitu ada Karl Marx. Marx mengatakan yang memberikan manusia dengan makhluk lain adalah bekerja. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai produsen. Lanjut. Yang kedua yaitu ada Emil Durkheim. Menyebutkan tentang dua tipe masyarakat yaitu solidaritas organik dan mekanik. Masyarakat mekanik ditandai dengan pembagian kerja yang rendah, kolektif yang kuat, hukum relatif dominan, individualitas rendah, pola normatif sebagai konsekuensi penting dalam komunitas dan saling ketergantungan rendah. Masyarakat organik pembagian kerja tinggi, kesadaran kolektif lemah, human restrictive dominan, individualitas tinggi, nilai abstrak, dan umumnya sebagai konsep terpenting dalam komunitas dan saling ketergantungannya tinggi. Lanjut. Yang ketiga yaitu ada Max Weber. Weber menyebutkan tentang adanya hubungan elective affinity, yaitu hubungan yang memiliki konsentrasi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik antara etika Protestan dan semangat kapitalisme. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mayang atas pemaparan materi tentang bagaimana peneruka sosiologi ini
menerangkan tentang produksi. Kemudian materi selanjutnya tentang fokus kajian sosiologi terhadap produksi yang akan dibacakan oleh Akel Aliangka. Kepada Akel disilahkan. Baik, praktik saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Jika cukup jelas, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mayang tadi, yaitu sekarang adalah fokus kajian sosiologi. Setelah kita melihat apa yang ditulis oleh peneroka sosiologi seperti Marx, Durkheim, dan Max Weber, dapat dipahami melalui pandangan mereka bahwa produksi merupakan proses yang diorganisir secara sosial, di mana barang dan jasa diciptakan. Dalam kaitan itu, adapun fenomena dan kenyataan yang menjadi fokus kajian sosiologi tentang produksi adalah seperti yang disajikan pada uh, yang ada uh, di layar, yaitu kerja, meliputi ideologi, nilai sikap, motivasi, dan kepuasan. Selanjutnya adalah faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, kapital, dan organisasi. Selanjutnya adalah pembagian kerja, lalu cara-cara produksi, selanjutnya hubungan-hubungan produksi, setelah itu ada proses teknologis seperti instrumen, pengetahuan, jaringan operasi, dan kepemilikan. Selanjutnya itu ada alienasi, teknologi dan kerja, pendidikan, teknologi, dan kerja. Boleh, Mat? Oke. Selanjutnya adalah produksi untuk digunakan versus produksi untuk dijual. Produksi guna. Oke. Produksi guna mengacu pada produksi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan atau organisasi. Produksi guna mencakup produksi barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, seperti listrik, air bersih, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akel Aliangka telah menerangkan tentang apa saja yang menjadi fokus kajian sosiologi terhadap produksi, dan kemudian dilanjutkan dengan materi dari mengenai produksi guna. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maisan Zulhan mengenai produksi tukar. Kepada Maisan, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang produksi tukar. Nah, sebelumnya Akel sudah menjelaskan produksi guna yang mana keduanya itu memiliki nilai yang berbeda. Saya jelaskan kembali. Nilai guna itu sebuah barang adalah nilai kebergunaan suatu barang atau keuntungan yang diberikan oleh suatu barang ketika ia digunakan. Sebagai contoh, nilai guna sepasang pakaian adalah manfaat bagi pemakainya sebagai alat untuk melindungi tubuh dari teriknya panas matahari atau dinginnya tiupan angin kencang. Demikian pula dengan nilai guna seperti sepeda motor adalah kegunaannya sebagai alat transportasi untuk memudahkan mobilitas geografis dari suatu lokasi itu ke lokasi yang lain. Nah, di samping nilai guna tadi, setiap barang juga mempunyai nilai tukar. Nah, yaitu nilai suatu barang yang akan didapatkan ketika barang tersebut ditukarkan dengan benda lain. Sebagai contoh, jika seseorang bersepakat untuk memberikan 400 pasang pakaian kepada seseorang sebagai ganti dari sepeda motor, maka nilai tukar sepeda motor ini adalah 400 pasang pakaian. Dengan kalimat lain, kita dapat mengatakan bahwa nilai tukar sepasang pakaian adalah 1/400 nilai tukar sepeda motor. Nilai tukar dapat diukur atau dinilai berdasarkan barang berharga lain seperti emas atau dengan perantaraan medium pertukaran yaitu uang. Meskipun semua barang dalam semua sistem ekonomi memiliki nilai guna dan nilai tukar, menurut Sanderson, sistem ekonomi itu sendiri cenderung
diorganisasikan, terutama menurut salah satu dari dua jenis nilai tadi. Nah, masyarakat prakapitalis itu diorganisasikan melalui berbagai aktivitas di mana produksi barang untuk nilai guna adalah perhatian satu-satunya produsen. Dalam konteks ini, banyak barang-barang diproduksi agar dapat dikonsumsi, bukan agar dapat ditukarkan dengan barang lain. Jika jenis aktivitas ini mendominasi tindakan ekonomi, maka sistem ekonomi produksi untuk dipakai dipandang berlaku. Sebaliknya, pada masyarakat kapitalisme modern, produksi besar sejumlah barang ditujukan terutama untuk nilai tukarnya, untuk memperoleh sejumlah barang yang diterima produsen kapitalis atau barang yang dijual pasar. Jelas bahwa barang-barang yang dipertukarkan tersebut memiliki nilai guna. Jika tidak, tidak akan ada orang membeli barang tersebut. Motivasi utamanya produsen kapitalis itu memproduksi barang untuk meraih nilai tukar pasar, bukan nilai gunanya. Dengan demikian, kapitalisme modern merupakan suatu ekonomi produksi untuk dijual. Dengan kata lain juga, produksi yang diprioritaskan untuk dijual di pasar ketimbang untuk digunakan sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maisan untuk pemaparan materinya mengenai nilai guna yang dijelaskan kembali oleh Maisan dan juga nilai tukar. Kemudian materi selanjutnya tentang sejarah produksi di sepanjang umat manusia yang akan dibacakan oleh Ahsana Fitri. Kepada Ahsana disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi pada masyarakat prakapitalis, yang dimana menurut Polanyi dan kawan-kawan, ekonomi dalam masyarakat prakapitalis adalah fenomena seperti perdagangan, pasar, dan uang diilhami oleh tujuan selain mencari keuntungan atau membuat laba. Kehidupan ekonomi pada masyarakat kapitalis diatur oleh resiprositas, redistribusi, dan kerumah tanggaan atau householding. Mekanisme pasar tidak boleh mendominasi kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, permintaan dan penawaran bukan sebagai pembentuk harga, tetapi lebih kepada tradisi atau otoritas politik. Hal ini akan didiskusikan lebih panjang pada bab tentang distribusi. Next. Lanjut yang kedua yaitu ada produksi pada masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis adalah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ditujukan untuk pasar dan untuk menghasilkan laba, serta untuk mengakumulasi modal melalui pertukaran. Masyarakat kapitalis dibangun di atas ekonomi pasar, yaitu suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Produksi dikontrol oleh harga, karena keuntungan dari pihak yang menjalankan produksi akan tergantung padanya. Distribusi barang juga akan tergantung pada harga, karena membuat pendapatan dan melalui bantuan inilah barang yang diproduksi didistribusikan di antara anggota dan masyarakat. Jadi di antara kedua tersebut yang pada masyarakat produksi sebelum kapitalis, yang dimana masyarakat tersebut lebih didistribusinya itu lebih ke saling membantu, yaitu saling membantu di antara satu dan yang lain. Sedangkan pada masyarakat kapitalis, masyarakat tersebut lebih mendominasi ke harga dan keuntungan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sana Fitri yang telah menjelaskan tentang masyarakat produksi kapitalis dengan masyarakat produksi prakapitalis. Kemudian materi selanjutnya tentang Fordisme dan pasca Fordisme yang akan dibacakan oleh Jessica Melia. Kepada Jessica, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang pada zaman Fordisme. Karakteristik dari Fordisme yaitu pertama, produksi massal untuk produksi sejenis. Kedua, penggunaan teknologi yang relatif tidak fleksibel. Ketiga, adopsi rutinitas kerja standar.
Keempat, peningkatan produktivitas berasal dari ekonomi skala serta penghapusan skill, intensifikasi dan homogenitas kerja. 5. Pertumbuhan pasar dengan item produksi massal yang menimbulkan homogenisasi pada pola konsumsi. Selanjutnya, meningkatnya pekerja massal dan serikat pekerja yang birokratis. Negosiasi serikat pekerja yaitu mengenal keseragaman upah. Dan terakhir itu kenaikan permintaan atas kenaikan suplai produksi. Lanjut. Selanjutnya itu ada pasca Fordisme. Karakteristik dari pasca Fordisme ini, pertama, minat terhadap produksi massal menurun, minat terhadap barang khusus meningkat, produksi lebih terspesialisasi memerlukan jangka yang lebih pendek, produksi dapat lebih fleksibel dengan teknologi baru, dan selanjutnya tenaga kerja memerlukan keterampilan yang berbeda dan pendidikan yang lebih baik, sistem manajemen yang fleksibel menggantikan birokrasi besar, serikat pekerja yang terdesentralisasi menggantikan model sentralisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jessica Amelia yang telah menjelaskan tentang sejarah dari produksi di masa Fordisme dan pasca Fordisme. Kemudian materi selanjutnya tentang perbedaan tipe ideal dari masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis atau Fordisme dan pasca Fordisme yang akan dibacakan oleh Maini. Kepada Maini, disilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perbedaan yang pertama itu terletak pada durabilitasnya. Di slide moderator. Oke, pada pasca Fordisme ini durabilitas barang komoditasnya itu lebih tahan lama, serta ketika Fordisme itu lebih tahan bahannya, sedangkan pasca Fordisme barang-barang yang dijualkan itu lebih sensitif. Kemudian elektromekanis ini barang-barang yang diciptakan itu ketika Fordisme lebih ke elektromekanis, di mana itu seperti radio atau mobil, sedangkan ketika elektromikro itu lebih ke DVD atau kamera. Selanjutnya itu Fordisme lebih kepada material yang dijualkan itu seperti barang-barang tampak, TV atau radio, sedangkan eksperiensial itu lebih kepada komoditas pengalaman seperti jasa desain. Selanjutnya itu ada struktur ketika Fordisme, di mana barang yang diciptakan itu lebih kaku dan tidak fleksibel pada masa pasca Fordisme itu lebih fleksibel. Seperti contohnya itu televisi zaman dulu itu berat ya, sedangkan sekarang itu udah mulai diinovasi menjadi lebih ringan. Selanjutnya itu ada kolektif dan individualis. Pada masa Fordisme, semua barang itu diciptakan sama, sehingga konsumsinya itu tidak tersegmentasi, sedangkan pasca Fordisme itu lebih tersegmentasi. Ketika Fordisme lebih mengutamakan manfaat, sedangkan pasca Fordisme itu lebih kepada gayanya. Slide moderator. Oke, di Fordisme barang-barang itu diciptakan karena massal ya, jadi semua itu sama baik dari ukuran maupun variasinya, sedangkan pasca Fordisme itu lebih bervariasi. Ketika Fordisme itu terstandar, yang pasca Fordisme itu lebih biasa karena proses penciptaannya itu massal. Selanjutnya itu Fordisme lebih mengutamakan perangkat keras, sedangkan pasca Fordisme itu lebih ke perangkat lunak. Setelah itu Fordisme lebih kepada barangnya itu tetap, sedangkan pascanya itu lebih ke portable. Terus Fordisme ini bahannya lebih bertahan lama seperti durabilitas, sedangkan pasca Fordisme itu lebih instan. Mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maini setelah pemaparannya tentang perbedaan dari produksi di masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis serta atau yang bisa disebut dengan masa Fordisme dan pasca Fordisme. Dengan pemaparan materi dari Maini tadi adalah pemaparan materi terakhir dari kelompok kami. Jadi mungkin kami sudahi presentasi dari kelompok kami karena materi yang kami sampaikan sudah selesai.
Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menyaksikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.